kakak sak temene mati ku bener wong-wong ngoten kasarane. Sak temene mati ku hak utawa. Setiap jiwa akan merasakan mati, dan di alam kubur itulah awal perjalanan panjang menuju akhirat. Tapi, ada yang bilang siksa kubur tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar tidak ada siksa kubur? Agus Mustafa, seorang penulis buku-buku keislaman kontroversial, mengajukan pandangan yang mengejutkan. Siksa kubur tidak ada itu hanya simbolik. Tapi, benarkah begitu? Mari kita bahas. Terkait dengan kontroversi, apakah ada azab kubur ataukah tidak? Sesungguhnya di dalam buku yang saya tulis itu, saya telah menyampaikan yang saya kritisi sesungguhnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa azab di dalam kubur itu dilakukan secara fisikal. Ini memang kemudian disandarkan kepada sejumlah hadis bahwa orang yang meninggal kemudian di dalam kuburnya itu akan diadili oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, di sini mulai muncul kontroversinya. Yang kedua, setelah ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, jika tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh para malaikat itu, maka orang itu akan disiksa, diadab secara fisik. Dua hal inilah yang sesungguhnya menjadi kajian saya. Yang pertama terkait dengan pengadilan di alam barzah, itu adalah sebuah peristiwa yang tidak pernah diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan saya cenderung mengatakan itu berlawanan dengan informasi dari dalam Al-Quran. Dikarenakan manusia ini akan diadili oleh Allah bukan di dalam alam barzah dan bukan oleh para malaikat. Para malaikat tidak memiliki hak untuk mengadili manusia. Yang berhak menjadi hakim atas manusia itu adalah Allah semata. Sehingga kita mendapatkan poinnya. Dan saya menyimpulkan dari informasi Al-Quran bahwa sesungguhnya di alam barzah seseorang tidak akan mendapatkan proses pengadilan atau mengalami proses pengadilan itu karena pengadilan akan dilakukan setelah hari kebangkitan. Dibangkitkan dari kematian, dari alam kuburnya, kemudian akan diadili oleh Allah di hari hisab, di yaumul hisab. Itu poin yang pertama. Agus Mustafa adalah penulis buku-buku serial, diskusi tasawuf modern. Ia dikenal karena pendekatan rasional dan saintifik dalam memahami agama. Namun, banyak pandangannya yang kontroversial, salah satunya tentang alam kubur. Menurut Agus Mustafa, siksa kubur tidak bersifat fisik dan tidak terjadi di alam barzakh secara harfiah. Ia menganggapnya sebagai simbolik psikologis atau metaforis, bukan kenyataan fisik yang dialami ruh. Poin yang kedua adalah terkait dengan pengadilan atau azab fisik di alam barzakh. Saya juga mengkritisi, dikarenakan di dalam Al-Quran tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa seseorang yang sudah meninggal itu akan diadili atau bahkan diazab secara fisikal. Kenapa? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan secara logika. Bahwa manusia yang mengalami kematian itu tidak selalu badannya utuh. Memang di kalangan umat Islam, orang yang meninggal, ketika meninggal secara wajar, maka disucikan, dirawat, dan seterusnya, kemudian dimakamkan, dikuburkan, badannya masih utuh. Digambarkanlah kemudian diadili di alam barzah yang kita tadi sudah menyimpulkan bahwa tidak ada informasi terkait pengadilan alam barzah itu, dan kemudian disiksa atau diazab secara fisikal. Yang kemudian menjadi tidak make sense adalah ketika jenazah itu kemudian mengalami kehancuran, misalnya pada orang-orang yang terjadi atau mengalami kecelakaan, badannya hancur. Yang kedua, di kalangan agama lain itu ada yang kemudian dikremasi, dibakar.
badannya menjadi abu, dan seterusnya. Ya, banyak kejadian-kejadian yang kemudian menunjukkan bahwa jenazah itu tidak selalu dalam kondisi normal seperti yang terjadi pada umat Islam. Bahkan ada yang dibalsem, dimumifikasi, dan seterusnya. Maka kita mendapatkan kesimpulan secara logika bahwa kalaupun ada azab di dalam alam barzah, itu tidak bersifat fisikal. Allah berfirman misalnya di dalam surat Yasin ayat 52 sampai 54 yang artinya, mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau dari kuburan kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Demikianlah sahabat sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan benang merahnya bagaimana Al-Quran menggambarkan kehidupan di alam barzah itu. Bahwa tidak ada pengadilan di dalam alam barzah, tidak ada azab yang bersifat badania, melainkan azab yang bersifat kejiwaan, yaitu ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari kepada orang-orang yang berdosa. Sedangkan orang-orang yang gugur di jalan Allah justru mendapat rezeki, dan orang-orang yang belum jelas pahala dan dosanya nanti akan diadili di Yaumul Hisab. Menurut Agus Mustafa, siksa kubur tidak bersifat fisik dan tidak terjadi di alam barzakh secara harfiah. Ia menganggapnya sebagai simbolik psikologis atau metaforis, bukan kenyataan fisik yang dialami ruh. Pandangan ini tentu bertentangan dengan banyak hadis syahih dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita dengarkan pandangan ulama tentang siksa kubur ada atau tidak. Pertama, pendapat Ustadz Adi Hidayat. Siksa kubur itu ada. Hadisnya mutawatir. Bahkan doa sebelum salam dalam sholat memohon perlindungan dari azab kubur. Kalau tidak ada, kenapa Nabi ajarkan kita untuk minta perlindungan darinya? Yakin tanpa ragu. Dengan yakin tanpa ragu itu hikmah akan datang menuntun kita untuk memahami. Jadi saya ingin gambarkan pertama dasar keyakinan dulu. Ya, insan beriman itu bedanya dengan yang imannya lemah atau tidak beriman sama sekali atau belum beriman. Dia memulai dengan imannya untuk meyakini dulu. Apa yang diterangkan di Al-Quran dalam hadis jelas disebutkan, kita yakini. Baik. Kemudian yang kedua, persoalannya sebetulnya di mana? Karena pertanyaannya rapuh. Ya, itu salah bertanya sebetulnya. Salah bertanya. Ya, alam kubur punya aturannya sendiri. Akhirat punya aturannya sendiri. Seperti dunia pun punya aturannya sendiri. Ya, saya mau tanyakan begini. Ada nggak hidup saat di dunia itu hidup yang tersiksa? Ada. Ya, ada hidup yang tersiksa. Ada orang yang gelisah terus tersiksa. Ada orang insomnia nggak bisa tidur tersiksa. Ya, terus ada yang tidurnya juga mimpi buruk terus tersiksa. Ada yang tidur nggak bangun-bangun tersiksa juga, padahal belum meninggal juga. Ya, bahkan yang merasakan hidupnya pun yang mendampingi merasa tersiksa juga. Ya, jadi siksa perasaan itu kan yang hadir dalam jiwa dan terasakan dalam secara fisikal, gitu kan? Artinya apa? Dunia punya hukumnya. Kenapa dia bisa tersiksa keadaannya begitu? Sebabnya apa? Yang gelisah itu sebabnya karena nggak dapat solusi, gitu kan? Karena hatinya kurang lapang. Karena hati kurang lapang, maka setiap ada persoalan jadi susah, tersiksa dengan persoalan itu. Kan ada sebab kan? Baik, kenapa dia bisa sakit sampai koma demikian? Ada sebabnya. Misalnya makan makanan yang tidak tepat, minum minuman yang salah, ada sebab. Karena itulah kita belajar di dunia ini supaya tidak terlibat pada hal-hal yang menyebabkan kita tersiksa. Nah, jadi semua jelas sebetulnya. Kalau kita beriman dulu, Allah akan bimbing pakai hikmah. Pertama, pertanyaannya salah. Karena menyamakan hukum akhirat dengan alam kubur. Itu sudah keliru sendiri. Ya, hukum kubur pun dengan dunia sudah beda. Jadi kubur punya hukumnya, dunia punya hukumnya, akhirat punya hukumnya. Ketika masuk ke akhirat, ya, sudah selesai alam kubur, masuk akhirat, nah hukumnya sudah beda lagi. Ada hisab, alam kubur nggak ada hisab. Ada sirat, alam kubur nggak ada sirat.
Ada konfirmasi dari kitab amalan, ada konfirmasi akhir kehidupan, antara surga dengan neraka. Jadi jangan disamakan setiap alam, karena setiap alam punya ketentuannya, dan setiap tempat kita pun di dunia punya ketentuannya. Ya, saya sekarang ada di luar kota misalnya kan. Ya, kemudian saya tempat tinggal di Bekasi, lahir di Banten. Banten dengan Bekasi aja punya hukum yang berbeda, punya kekhasan yang tidak sama. Saya ke Riau, sudah mungkin bisa berbeda. Adatnya mungkin sudah nggak sama, cara bertuturnya sudah berbeda. Saya harus mempelajari tipikalnya. Mungkin apa yang dianggap baik di Banten atau di Jawa Barat, belum tentu dianggap baik di Riau. Jadi saya harus menyesuaikan, itu baru dunia. Sekarang kita berbicara melampaui dunia. Nah, maka bagaimana cara mengetahuinya? Belajar. Dan dengan belajar itu akan muncul kebijaksanaan. Karena itu logika kita akan dipandu. Jadi kita tidak berlogika yang keliru. Pertanyaan itu kalau tidak didasari dengan ilmu yang benar, seakan-akan logikanya benar. Iya ya, sudah disiksa kok disiksa lagi. Berarti Allah nggak adil, kan? Itu kalau nggak paham. Tapi kalau kita mengerti, oh ini kan hukumnya beda. Tempatnya beda, konsekuensinya beda. Itu kita akan mengerti, apalagi kalau kita membaca ayatnya, hadisnya, ilmunya, maka semua akan utuh tersampaikan kepada kita semua. Secara singkat dijawab yang pertama, ya alamnya berbeda karena setiap alam punya sebab akibatnya dan punya hukumnya tersendiri. Itu yang pertama. Ya, sedangkan yang kedua adalah tugas kita sebetulnya menyiapkan bekal-bekal terbaik. Sehingga kalau bekalnya baik, nggak ada pertanyaan-pertanyaan demikian itu. Yang ada hanya menjalani kehidupan saja. Apa faedahnya kita mengonfirmasikan pertanyaan seperti tadi? Bagi insan beriman nggak ada. Ya, hanya jadi dialektika aja. Terus kalau udah dapat jawabannya pun nggak ada faedahnya kan? Ya hanya tahu begitu saja gitu. Jadi insan beriman itu akan melibatkan kepada sesuatu yang terus meningkatkan imannya. Tapi yang demikian ini tandanya berarti ada hal-hal yang harus kita bantukan. Ya, kita doakan, kita supportkan. Kita nggak harus persalahkan pertanyaan demikian. Ya, tapi kita supportkan dalam kebaikan sehingga aura kebaikan menyebar keseluruhannya. Itu yang dimaksudkan ciri insan beriman di Quran surah Al-Mu'minun itu. Di ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan ciri insan beriman itu kalau sudah meningkat imannya pada hal-hal yang tidak penting itu cenderung untuk menghindari dan berada pada jalur prioritas yang terbaiknya. Mintalah perlindungan dari 4 hal. Salah satunya adalah azab kubur. Hadis Muslim. Selanjutnya simak jawaban dari Buya Yahya berikut ini. Baik, berpindah seorang hamba ke alam barzah. Ini catatannya orang beriman. Kalau orang tidak beriman di alam barzah sampai neraka siksa terus, nggak ada. Tapi kalau orang beriman di alam barzah, siksa kubur adalah yang diyakini oleh kita ahli sunnati wal jamaati. Berbeda dengan apa yang dikatakan kaum Mu'tazilah, ini bukan urusan. Sebab disebutkan dalam Al-Quran itu tentang keluarga Fir'aun akan disodorkan siksa neraka dan nikmat surga. Orang diseksakan pagi dan sore. Jadi ada. Biarpun belum disiksa neraka, tapi dia akan merasakan siksa tersebut sesuai dengan amalnya tadi. Bahkan dalam hadis banyak, ini keyakinan kita. Di sana ada orang yang mengingkari siksa kubur. Ada orang mengingkari siksa kubur. Jadi baru ada siksa nanti setelah dibangkitkan. Ini adalah bukan golongan kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Ahli sunnah wal jamaah. Adapun siksa kubur ada tentang kisah Nabi yang suatu ketika melihat ada orang ternyata disiksa kubur karena dia tidak bersuci dari buang air kecil dengan benar dan dia suka mengadu domba, sehingga Nabi memotongkan pelapah korma, ditancapkan, lalu Nabi mengatakan selagi ini tidak kering akan mohonkan ampun kepada yang ada di dalam. Berarti ini ada disiksa. Sehingga yang mengatakan siksa kubur tidak ada, tidak kita katakan kafir, karena ini adalah masalah furu'ul akidati, atau biarpun dianggap ini adalah sebuah kesalahan, tapi menurut keyakinan kita siksa kubur itu ada. Nah, sesuai dengan kaidah keadilan Allah, siapapun hamba yang sudah disiksa oleh Allah di alam barzah dan ternyata kok sudah terselesaikan, maka tidak akan disiksa lagi pada perjalanan hidup selanjutnya. Kalau tidak percaya siksa kubur, Anda telah menolak hadits syahih. Ini bukan soal tafsir rasional, ini soal iman pada perkara ghaib. Siksa kubur itu hak, nyata, dan bagian dari akidah kita. Itulah jawaban tegas Buya Yahya kepada kelompok yang meyakini bahwa siksa kubur itu tidak ada. Jangan ikuti orang-orang yang menolak siksa kubur. Itu menyesatkan umat. Nabi bersabda beliau mendengar jeritan mayat yang disiksa di kuburnya. Itu bukan simbolik. Jadi jelas apa yang ditegaskan oleh Ustadz Adi Hidayat,
Buya Yahya dan Kiai Haji Tengku Zulkarnain, bahwa kita harus meyakini bahwa ada siksa kubur. Ini menunjukkan ada azab sebelum hari kiamat, yaitu di alam barzah. Menolak siksa kubur bukan sekadar berbeda pendapat, tapi bisa berakibat tergelincir dari akidah Ahlus Sunnah. Para ulama bahkan menyebut orang yang menolak azab kubur sebagai ahli bid'ah dalam hal akidah. Islam bukan agama hasil pemikiran bebas. Islam bersumber dari wahyu dan hadis Nabi yang sahih. Siksa kubur adalah hak, nyata, dan wajib diimani. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten Islami mendalam lainnya. Semoga Allah jaga akidah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.